Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Mantuli dengan saya Firmansyah Pratama. Kali ini aku pengen mengulik tentang motor yang lagi viral, motor yang lagi booming, ZX25RR. Motor 250 dengan 4 silinder dengan suara khas Muge, dimana motor ini banyak banget yang suka, tapi sebaliknya banyak juga haternya. Jadi banyak yang mencibir tentang motor ini dengan dalih motor lambat lah, motor keburu mugil lah, dan bla 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 bla. Sejatinya motor ini sebenarnya cukup kencang menurut saya pribadi, dimana motor ini sebenarnya sangat worth it untuk jalanan di Indonesia khususnya, dimana motor ini di atas kertas bisa mencapai 180, 190 tuh, 95 masih nyampe lah ini. Tapi ya siapa sih yang mau mengendarai sampai 195 di jalanan Indonesia? Secara tampilan sebenarnya motor ini keren banget ya, ganteng pol, apalagi dikasih kayak ini, kayak variasi karbon kayak gini, tambah ganteng pol lah. Dari samping dan dari depan juga gak ada yang salah sih sama motor ini sebenarnya. Cuma yang jadi permasalahan itu karena suaranya yang gacor, sehingga banyak yang bilang suara elit lari sulit. Sebenarnya kenapa sih kok banyak sekali netizen yang bilang suara elit lari sulit? Banyak yang bilang motor ini pelan lah, bla 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 lah. Sebenarnya satu sih, kalau menurut saya pribadi itu cuma satu. Ibaratnya gini, ketika ada yang bikin konten motor Revo, motor Beat, motor Aerox, Vario, Nmax atau jenisnya, itu nggak bakalan ada orang yang nyinyir. Kenapa? Karena kebanyakan orang bisa beli. Tapi beda dengan motor ini, ketika ada yang bikin sinematik motor ini, pasti ada yang komen motor pelan, suara elit, lari sulit. Kenapa? Ya karena dia nggak mau beli, gitu aja sih, simpelnya seperti itu. Bukannya merendahkan, tapi enggak. Tapi dari pengalaman pribadi, rata-rata yang komen seperti itu ketika lihat buka profilnya itu pasti motornya berada di jauh di bawah level ZX. Faktanya memang seperti itu. Dan ketika ada yang marah atau apapun itu, ya kalau buat aku pribadi itu lucu sih gitu ya. Apalagi yang tempo hari ada yang aku bilang punya Muge tapi sering komen lari sulit. Menurutku unik gitu loh. Kasarannya dia punya Muge tapi masih kecotin motor ZX yang notabene ini adalah cc di bawahnya Muge 250. Jadi ada yang 600 cc ngata-ngatain 250 cc, itu konyol menurut aku. Ibaratnya anak SMA ngata-ngatain bocah SD. Anggaplah ini bocah SD gitu kan ya, bocah SD gitu. Kata-kata bocah SD kan lucu gitu loh. Kecuali kalau si Zetek ini bertingkah gitu kan ya, dia menyombongkan diri atau apa. Kalau sebatas hanya dia bikin sinematik atau bikin review knalpot, menurutku lucu aja sih ketika ada anak Muge komen seperti itu. Ya itu tadi, karena ya mau gimana pun tetap masih 250 cc. Mau diharapkan secepat apa sih motor ini? Tapi untuk overall ini worth it di jalanan Indonesia. Jadi ketika ada Muge yang kadang-kadang motor ini atau ngecotin ZX, menurutku itu lucu banget. Padahal sebenarnya motor ini sebenarnya cukup kencang sih. Menurut aku ini cukup kencang dan bodinya cakep parah ini. Dan untuk yang tipe ZX25RR ini kita bisa melihat di sini ada 4 mode ya. Jadi yang pertama ini ada mode sport, dimana ini adalah mode paling kencang. Kemudian sekedar info untuk pengen merubah mode berkendaranya ini ya teman-teman. Jadi di sini ada lap, ini untuk kita ketika di sirkuit
Dan ini ada tombol atas bawah, kita pencet yang tekan agak lama ke bawah, otomatis ini akan berubah. Nah ini ada route untuk jalanan, jalanan aspal gitu ya. Kemudian ada rain untuk ketika hujan, disarankan pakai mode rain, ada mode rain juga. Kemudian yang terakhir ada mode rider. Mode rider ini kita bisa custom teman-teman. Sini bisa powernya bisa pilih low atau full power. Jadi ada L, ada F. Terus KTRC nya bisa kita setting dari 1 sampai 3 atau 0 bahkan bisa dihilangkan KTRC nya ini. Jadi total pengendara itu ada sport, ada tadi ada apa tadi ya, road, kemudian ada rain, ada rider. Jadi ada 4 mode berkendara. Bagus banget ya tampilannya, jadi digital ini. Untuk yang keluaran 2002 ke bawah itu ini masih analog teman-teman. Jadi modelnya nggak seperti ini. Ini yang terbaru, sudah digital semua. Tampilan kayak gini siapa yang nggak kepingin kan? Loh. Jadi menurut aku seperti itu sih. Jadi ketika ada orang yang kecot tentang motor ini, itu biasanya sih ya karena mereka yang pertama, mereka belum pernah mencoba langsung motor ini. Mereka hanya terbawa oleh medsos, komentar-komentar negatif tentang motor ini. Padahal sebenarnya motor ini cukup nyaman dikendarai. Jadi ketika ada orang yang nyinyir tentang motor ini, itu biasanya cuma satu penyebabnya, karena dia belum nyoba coy. Ketika dia nyoba, dia pasti akan bilang, wah enak juga ya gitu. Banyak sih kayak gitu. Jadi ketika ada orang yang kata-ngatain motor ini, menurutku ayolah kita sesama biker itu jangan saling kecot gitu lah. Kita tuh hanya menyalurkan hobi kok saling kecot kan yo nggak etis gitu kan. Apalagi ada anak muge yang ngata-ngatain motor ini, menurutku itu sangat-sangat tidak wajar. Karena gimana pun ini masih kategori mocil. Yang terakhir, kita dengerin suara knalpotnya. Ya afdol jika kita tidak mendengarkan suara knalpotnya ya.